Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Semeton Cegah Narkoba Streaming dimanapun Anda berada. Balik lagi di CNS episode hari ini tentunya bareng aku Villa dan narasumber kita yang luar biasa dan sudah tidak asing lagi ya Semeton CNS yang ada di rumah. Siapa lagi kalau bukan Kak Aulia? Halo Kak Aulia. Halo, Semeton CNS. Ketemu lagi kita ya udah lama nggak pernah ke sini, terus sekarang ke sini lagi. Biasa sih. Vibes-nya makin apa ya? Makin semangat aja gitu. Asik. Tentunya Mm-mm. vibes-nya berbeda juga nih Iya, betul untuk banget. Kak Aulia ya, Mm-mm. yang biasanya Kak Aulia kan sering ngisi sebagai host Iya. ya, tapi sekarang luar biasa beliau sekarang menjadi narasumber. Nggak usah beliau deh, biasa aja ya. Biasa aja. Semeton di rumah. Jadi Oke, oke aja. oke Kak Aulia. Tentunya tema Ya. kita kali ini yaitu kita bakal ngebahas peran hijab influencer di era digital. Gimana deh? Yes. Ya tentunya nanti kita akan Hmm. kulik dan bahas lebih dalam lagi seputar peran putri hijab dalam dunia digital. Oke. Sebelum obrolan kita yang jauh-jauh ya kayaknya, Ya. Mm-mm. Kak Aulia mungkin, sematan Ya, CNS di rumah mungkin pasti penasaran dong, betul. Kak Aulia ini Kak Aulia kan sebagai, runner up Putri Hijab Influencer 2024. Mm-mm. Tentunya bagaimana sih, boleh dong sharing-sharing cerita pengalaman Kak Aulia nih sebagai Putri Hijab Influencer dari, mungkin mulai dari prosesnya, kemudian tantangannya seperti apa sih mengikuti audisi Putri Hijab Influencer ini? Oke, baik. Sebelumnya mungkin Aul cerita dulu ya, awal mula kenal Putri Hijab itu dari mana. Jadi aku big thanks juga buat BNN ya, karena memberikan banyak sekali peluang untuk kita bisa bertemu dengan orang baru gitu, bisa belajar dari mereka karena kan latar belakangnya berbeda-beda gitu. Dan aku waktu itu ketemu sama satu narasumber, jadi beliau juga adalah runner up satu waktu itu, ngobrol banyak sama Kak Asta. Terus akhirnya tertariklah buat ikut gitu, karena memang waktu itu masih kuliah semester berapa ya kalau nggak salah semester 5 ya, masih kuliah semester 5. Lagi apa ya, lagi gencar-gencarnya lah kita buat mengembangkan diri gitu lah. Di waktu itu akhirnya udah karena emang nggak ada yang dikerjain, ya udah akhirnya ikutlah Putri Hijab karena ada peluang juga buat masuk di sana. Akhirnya aku coba buat daftar dan alhamdulillah rezeki ternyata. Jadi proses yang aku lewati buat ikut Putri Hijab itu awalnya waktu itu aku tanya dulu dong pasti sama Kak Asta karena aku kan takutnya nanti siapa tahu banyak pageant-pageant yang menipu kan. Ya udah akhirnya aku tanya lah gitu dan beliau memberikan beberapa wejangan. Intinya mah kita harus fokus sama diri kita sendiri. Nah, waktu itu aku daftar lah gitu, memutuskan untuk ikut. Kemudian kita mulai seleksi berkas dulu. Di sana kita udah dikasih challenge satu tuh. Challenge pertama yaitu kita kayak bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan outfit yang Islami gitu, kekinian tapi masih tetap menjaga eh, apa istilahnya, masih menjaga kesopanan seperti itu. Nah, itu challenge pertama yang kita dapetin. Ini berdasarkan dari pengalaman aku ya, teman-teman. Siapa tahu Semeton di rumah juga bisa ikut. Nanti perempuan-perempuan muslimah ya, jangan yang putra-putra yang nggak boleh dong. Yang intinya perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan muslimah yang berhijab. Kalau mau ikut nih bisa simak kita podcast hari ini karena kita bakal mengkulik itu juga ya, Kak Villa. Dan aku lanjutin lagi. Setelah itu kita tibalah di audisi waktu itu. Jadi audisi itu ada 3 tes yang kita laksanakan, jalankan gitu. Yang pertama ada tes wawancara dulu, terus yang kedua itu ada tes tulis, kemudian yang ketiga itu ada tes bakat. Itu Kak Fil, aku sempat ngerasa apa ya, ngerasa kayaknya nggak sebanding dengan teman-teman yang lain. Karena mereka tuh asli keren-keren banget. Ya ada yang silat, ada yang nyanyi, suaranya bagus, ada yang apa lagi ya waktu itu? Ada yang main musik juga gitu. Terus juga ada yang MC.
keren-keren banget gitu dan sempat ada pikiran buat, lanjut nggak ya gitu. Tapi balik lagi aku ingat ke prinsip awal aku, sesuatu yang aku mulai harus aku selesaikan, seperti Asik. itu. Bener banget ya prinsipnya. Kak Aulia pun Mhm, mungkin sebatan CNS ya, juga harus mempunyai prinsip ya. betul. Jadi aku lanjutin lagi, Kak. Mhm. Kemudian setelah itu kita di malam grand final, itu kita ada karantina selama 2 hari. Jadi itu kita diberikan pembekalan-pembekalan, itu luar biasa banget ya pembekalannya, ada public speaking, kemudian juga ada influencer juga, itu kita benar-benar dididik, dibina untuk siap gitu menghadapi dunia luar, istilahnya sosial kita gitu, Mhm. bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan diri kita, ya sebagai seorang muslimah nih, walaupun kita berhijab nih ya, kan banyak ya, eee, pekerjaan-pekerjaan yang harus menuntut kita untuk melepaskan hijab gitu, tapi di sinilah kita membuktikan bersama teman-teman yang lain bahwa dengan hijab kita masih bisa berkembang, dengan apa, dengan kemampuan yang kita miliki, kita masih bisa terus menjadi diri kita sendiri, kita masih bisa terus berkarya tentunya dan bisa bermanfaat untuk orang, seperti itu. Baik, menarik sekali ya Mhm, pembahasannya Kak Aulia. Tentunya ya, mungkin kalau kita berbicara tentang era digital ya Kak iya Aulia betul, ya, sebagai hijab influencer nih Kak Aulia di era digital tuh bagaimana sih peran dari putri hijab ya tentunya di era oke. digital ini? Kalau kita ngomongin soal digital ya saat ini, kita bisa ngelihat nih, Phil, Mhm. peran perempuan, ya kemudian andil perempuan itu ya menekan ekonomi negara itu juga sangat penting, Phil, gitu. Mereka itu banyak kita sekarang nih kan, perempuan tuh udah mungkin udah batasannya udah nggak ada batasan ya, aku bilang. Karena dari perempuan-perempuan ini banyak yang mengambil, sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kemudian apalagi tuh, pendidikan, ekonomi, politik, budaya, sosial, itu perlu kita ambil peran dari sana perempuan-perempuan ya. Karena, di era saat ini kita perlu menjadi perempuan berdaya, gitu. Kita bisa membaca lingkungan sekitar kita, bagaimana kita mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena, modal cantik aja nggak cukup gitu, kita harus Asik, benar. iya, karena modal cantik aja nggak cukup, kita harus punya pengetahuan yang luas ya, kemudian juga bagaimana cara kita bisa, me-manage sesuatu itu ya, membuat sesuatu itu menjadi sebuah karya yang menarik, yang tentunya bisa kita tampilkan di media-media. Misalkan sekarang kan banyak kita melihat ya, perempuan-perempuan itu stay di rumah udah dapat uang banyak gitu. Karena apa? Karena informasi media sekarang ini udah bener-bener kayak, eee, apa ya, makan kita sehari-hari. Kita udah hidup dengan media ya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita manfaatkan, bolehlah kita manfaatkan media ini untuk, pastinya kita memberikan manfaat untuk orang lain, itu juga bisa balik Mhm. lagi ke kita, bisa memberikan manfaat untuk diri kita juga. Tapi ingat teman-teman, yang namanya media, yang namanya informasi yang kita dapatkan saat ini nih kan perlu juga kita saring, kita filter gitu. Mana, informasi yang perlu kita ambil, mana informasi yang perlu kita buang. Dan juga kita sebagai, perempuan di era digital saat ini harus bisa cerdas-cerdaslah untuk menggunakan teknologi. Karena teknologi itu diibaratkan seperti pisau bermata dua, jika kita Asik. menggunakan intinya Mhm. tuh media saat ini tuh seperti pisau bermata dua ya, ketika Mhm. kita mampu menggunakan media itu dengan baik ya, Mhm. kita mengembangkan diri, mengembangkan kreativitas yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Mhm. Tapi ketika kita, tidak menggunakan media itu dengan baik, kita menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, semisalkan kayak judol, Mhm. itu kan juga akan berpengaruh ke kita nih, akan memberikan dampak negatif ke kita juga, seperti itu. Apalagi dengan media, kita bisa share, hal-hal positif, misalnya kita share edukasi-edukasi di media sosial, boleh juga seperti itu. Dan inilah fungsinya kita sebagai putri hijab nih, kita sama-sama berkumpul mengembangkan potensi yang kita miliki gitu. Ada yang misalkan suka bernyanyi, yang dia mengembangkannya di sosial media dengan bernyanyi gitu, ada yang suka vlog, mungkin lanjut dengan vlog gitu sambil kita mengedukasi orang dengan, baik pastinya, seperti itu. Aduh, menarik sekali ya obrolan kita ya bareng Kak Mhm, Aul ini. Tentunya di era digital
Mungkin kalau kita obrolin tentang era digital nih nggak Iya, ada habisnya nggak ya, ada karena habisnya. Terus terus teknologi terus berubah. berkembang dan Mm-mm. juga terus berubah juga. Karena apalagi di 2025 Iya, ya, tentunya semua CNS harus peka dengan perubahan teknologi, teknologi. ya dan Ya, perubahan teknologi itu betul. sendiri. Oke, apalagi ya Kak Ulia? Kalau di tentang narkoba. Oke, aku penasaran ya, Mhm. dari pandangan Kak Aulia sendiri nih, karena Kak Aulia sendiri kan sebagai, influencer ya, bagaimana melihat atau melek dengan isu-isu, kontemporer. Nah, salah satunya itu isu narkoba, mungkin bagaimana sih pandangan Kak Aulia dengan isu narkoba saat ini? Kalau kita berbicara tentang narkoba, kita itu bukan hanya berbicara tentang laki-laki atau tentang perempuan. Karena semua orang itu bisa kena narkoba, bahkan anak-anak pun itu bisa kena narkoba. Orang-orang yang tidak bersalah pun bisa kena narkoba gitu. Karena apa? Karena kurangnya informasi mungkin ya salah satunya. Kemudian kalau kita berbicara tentang narkoba lagi ya bukan hanya kita berbicara tentang ganja, tentang sabu, ya mungkin itu terlalu berat ya. Karena narkoba sendiri itu kan banyak bentuknya. Namanya juga narkoba. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi banyak sekali bentuknya. Contohnya aja, ya, narkoba itu misalkan dari lem. Itu kan banyak ya anak-anak zaman sekarang. Itu apalagi aku ngeliat di TikTok, Phil. Bener-bener kayak kasihan ya gitu, gimana keadaan negara kita di kemudian hari jika anak-anak atau generasi-generasi saat ini terpapar oleh narkoba. Karena ketika kita, ngomongin soal narkoba, ya bukan hanya dampaknya adalah kecanduan, tetapi kita juga, bisa merasakan dampak yang lebih dari itu. Karena narkoba ini kan menyerang sistem saraf yang ada di otak kita. Ketika sistem saraf yang ada di otak kita sudah lumpuh, itu akan sulit sekali untuk kita kembalikan normal seperti semula, Pil, gitu. Sehingga ini perlu kita adakan, edukasi-edukasi. Nah, salah satunya seperti ini kita melakukan edukasi ke masyarakat luas gitu, agar mereka tahu informasi, oh narkoba itu sebenarnya jenisnya apa aja gitu, ya. Contohnya seperti lem, itu mungkin ya bensin, apalagi mungkin kopi juga termasuk loh, kopi juga termasuk narkoba. Tapi ya narkoba yang mungkin ini ya, kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsinya, itu juga akan berdampak, buruk untuk kita gitu, seperti itu. Makanya di era saat ini gitu, kita harus memainkan peluang lah istilahnya. Ini kan sekarang teknologi udah berkembang jauh nih, kita bisa gunakan dengan nge-share, memberitahukan, "Oh, iya bahwa narkoba itu bentuknya bukan ini, bukan, sekedar ganja, sabu, tapi masih banyak yang lain lagi loh," dan itu perlu kita adukan gitu. Kita sebagai masyarakat yang mungkin tahu tentang informasi itu, kita perlu memberikan informasi atau mengedukasi orang juga, seperti itu. Oke, itu ya tadi pembahasan Mhm, terkait, narkoba, isu narkoba. Dan tentunya ya Kak Ulia mhm, ya, jadi era digital, balik lagi nih di era digital. mhm, Tentunya, cara mencegah mungkin ya, cara mencegah agar terhindar atau jangan sekali menyentuh atau menggunakan terutama ya yang namanya narkoba ini. Tentunya, melalui media sosial, iya, Semeton CNS bisa, mencari-mencari informasi lebih mhm, banyak lagi terkait dengan, isu narkoba ini dan juga Semeton CNS juga bisa menginformasikan bahwa narkoba itu sangat berbahaya. baik. Berbahaya karena dapat merusak fisik, bahkan mental ya. Mental, psikolog kita juga bisa Dan, terganggu. betul sekali. Selain itu juga, akan berdampak pada perekonomian juga, ekonomi. Betul. Dan banyak sekali deh pokoknya ya. Ini kamu jelasin. Intinya banyak sekali ya dampak dari Narkoba. narkoba Betul ini. betul. So, untuk semeton CNS yang Iya, ada di rumah, jangan sampai menggunakan atau bahkan saran menyentuh ya, jangan untuk jangan hati jangan sekali jadi gitu. menjemput. Betul sekali. Oke, balik lagi deh ke Putri Hijab nih Kak. Boleh. Gimana?
Apakah mungkin di tahun 2025 Mhm. ini apakah akan ada, audisi kembali? Betul, jadi Mhm. di 2025 ini kita akan ada audisi lagi, udah banyak yang nanya tahu. Jadi buat Putris ya, buat semeton-semeton di rumah yang pengen ikut ya daftar Putri Hijab, boleh banget, bisa kepoin langsung Instagram-nya Putri Hijab, NTB ya, bisa langsung kepoin di sana gitu. Tapi kita buka pendaftaran itu, after Ramadan. Jadi setelah lebaran, kita mulai tuh sibuk-sibuknya gitu. Jadi kita juga ada roadshow. Putri Hijab tuh banyak sebenarnya, kita tuh bergerak di bidang, apa ya, kita bergerak di bidang pendidikan, sosial, gitu, ekonomi, apalagi. Karena kita kan ketika sudah menjadi Putri Hijab nih, banyak mungkin yang mikir ya, "Kok aku nggak bisa berkembang ya?" Gitu. Sebenarnya balik lagi ke kita gitu, karena apa ya, peluang-peluang kita di Putri Hijab itu banyak sekali gitu. Ketika kita udah masuk nih, HRD kita tuh kasih banyak banget peluang, peluang kerja buat kita gitu. Kamu bisa jadi brand ambassador gitu, kamu bisa jadi pembicara juga bisa. Jadi kalau kalian tanya, semua lini itu masuk Putri Hijab, budaya pun kita masuk di sana. Oke, menarik Iya. ya. Mmm, aku lihat ya, Apa tuh? asik. Bukan aku lihat sih, tapi kan karena Apa tuh? Kak Aulia juga nih sekaligus bestie aku di Ya. Semeton CNS, Ya, kita belum kasih tahu. sahabatku dari Dari kecil, awal. dari SD, dari masih kecil lah ya Iya. sampai saat ini. Dan mungkin bisa ya sharing-sharing terkait kan kemarin itu Kak Aulia sempat, audisi Apa tuh? ya yang ke Jakarta itu. Oh iya, Mungkin bisa sharing ya jadi supaya Semeton CNS nih semakin mhm, tertarik ya tertarik untuk buat ikut ikut ya? Putri Hijab. Oke, jadi, Putri Hijab itu skalanya nasional. Jadi setelah kita pemilihan nih di provinsi, kita akan dikirim ke nasional. Dan aku juga terima kasih banget loh buat sahabat aku ini, karena dia yang selalu membantu aku mempersiapkan semuanya gitu. So, thank you so much ya. Karena ya itulah fungsi teman ya, saling mendukung satu sama lain yang terpenting ya. Nah, pengalaman di nasional kemarin itu benar-benar perjuangan banget. Jadi kita tuh berjuangnya bertiga, ya sama-sama sih sebenarnya. Jadi sebelum ke nasional kita ada pembekalan dulu gitu. Jadi dibekalin dulu gitu, public speaking-nya dimantapin dulu, terus juga, kita juga apa ya istilahnya, ini, mental kita juga harus ditekan juga, karena apa ya, karena ketika kita sudah yang namanya kita sudah berlomba, apa ya, bahasa lain, Beraudisi. beraudisi ya, dengan orang-orang itu kan akan terguncang ya, karena kita melihat potensi orang membandingkan diri kita. Jadi harus tetap fokus sama diri kita sendiri. Ya jangan sampai kita goyah lah gitu. Tapi di nasional, aku bersyukurnya karena kita bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai provinsi di Indonesia dan kita masih berteman baik sampai sekarang gitu. Jadi kalau semisalkan mereka mau ke sini, kita bisa menemani gitu. Kalau Saling kita yang kontak ke ya. sana, kita juga dia juga bisa menemani. Jadi benar-benar kayak kita, berkomunikasinya seperti saudara gitu. Jadi serunya itu. Di nasional juga, kita dapat banyak ini ya, pembekalan juga di sana. Experience banyak sekali. Kemarin kita ada turnya juga ya waktu di nasional, itu kita di Jakarta tuh kita juga ke Net TV, kita diajakin. Bener-bener kayak ngedorong kita buat, apa ya, buat kita berkembang, seperti itu, ketika kita ikut pageant-pageant seperti ini. Tapi back again, balik lagi ke kita, tergantung kita lagi, kita mau nggak ngembangin diri kita, atau kita mau cukup nih, di sini aja, gitu. So back again to you, gitu. Kalau kamu mau berkembang, ya lanjutkan, kalau tidak, ya itu balik lagi ke kamu, terserah. Waduh. Heeh, Oke, itu tadi ya obrolan kita terkait heeh, dengan Putri Hijab gitu. mhm. Berarti, untuk audisi di tahun 2025 ini setelah puasa ya Kak Setelah Aulia? puasa yang harus dipersiapkan, Mhm. pertama adalah kalian harus memiliki apa ya, pengetahuan yang luas seputar budaya, kemudian isu sosial saat ini gitu, kemudian tentang agama juga.
ngaji juga ya jangan lupa gitu kalau kalian pengen ikut. Karena dites juga ngajinya. Kemudian yang kedua juga apa ya, yang kedua kalian harus percaya sama diri sendiri sih, istilah percaya diri gitu. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri, yang tahu kompetensi kita ya diri kita sendiri. Jadi yakin ketika kita sudah, mau berkembang, ya udah yakin saya mau maju, saya mau berubah, insya Allah saya bisa. Seperti Sih. itu, Kak. Baik, itu tadi ya obrolan Mhm. seru kita di pagi menuju siang hari ini. Tapi sebelum itu, apalagi ya Kak Aulia, mungkin ada yang ingin disampaikan Oh, mungkin? pesan-pesan ya? Iya, mungkin satu pesan deh untuk Semeton CNS supaya tidak menggunakan narkoba. Oke. Yang pertama, pesan dulu untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Iya, pesannya untuk kalian semua, jangan pernah takut untuk berkembang, gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kunci dari kita bisa sukses itu adalah diri kita sendiri, yang megang hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi, mulailah dari sekarang untuk, berubah gitu, dalam artian maju selangkah keluar dari zona nyaman kita. Dan juga jangan pernah berpikir bahwa cantik itu hanya sekedar fisik, ya, tetapi tetapi kalian juga harus memiliki kecantikan di dalam diri kita. Ya karena begini, kita capek ya, capek gitu, harus memenuhi ekspektasi orang lain terus gitu. Ekspektasi, kriteria cantik Indonesia harus putih, harus begini, kan kita kan tan skin ya. Jadi percayalah dengan kemampuan diri kamu, karena cantik itu ada ketika kamu percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Dan pesan untuk teman-teman, jangan pernah yang namanya dekati, yang namanya narkoba. Karena narkoba bukan hanya membunuh dirimu, tetapi akan membunuh masa depanmu juga. Mungkin itu saja Kak Bella, pesan untuk semeton-semeton di rumah. So thank you so much udah memberikan kesempatan untuk Makasih juga. masuk. Oke, makasih juga ya Kak Mhm, Aulia iya, sudah menyempatkan betul, hadir untuk mhm, podcast kali ini dan sekaligus menjadi narasumber kita yang kece pada hari ini. So, aku Villa dan ada Kak Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai Sampai jumpa.